Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mutiara Kolbu. Alhamdulillah rabbil alamin. Menjelang hari raya Idul Fitri, kita mengaji lagi bersama Gus Baha. Semoga apa yang kita dengar hari ini dapat bermanfaat. Selamat mendengarkan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai itu. Saya ulang lagi, sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengaliri. Sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede nih sumur nggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan, ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najis. Al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu, sama rasa bojiro-jiro. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham ya. Mana nak sampai ditangleti. Belum sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tertanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan, misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh. Nah itu yang limbah keluarga ya, kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara kau istihad. Karena kalau menurut Syafi'i, dua kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Jelas najis. Kalau teletong sapi kan ijak ono intikal madhab, Rasul Makul Tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada mazhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus itu ono lama sih darah suci, tapi nak kotoran itu kan gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati. Pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya, yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Jode kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor, air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Di air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampai coba ada apa-apa, api. Makanya kalau ada foto, coroknya apa Mas? Foto bangunan, foto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipe buahan pletong itu kan ya. Terus dipakai foto. Itu campur diulet-ulet. Terus jadi apa? Foto. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis yang kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena banyak dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tapi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih, karena fikih ini yang kita alami keseharian.
Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis, alma utahurun la yunajjisuhu syai'. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak, sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah. Nah, tapi kata yang lain-lain, masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo. Ya itulah istihad ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Nah ya sama-sama mirip-mirip gitu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an, bahwa air itu punya sifat dasar manusia. Wah, nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya pas PDAM ngoten niku. Enggak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten. Tapi kan asal usulnya di sana najis gitu. Asal usul barang korek. Kulo sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kalau melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Pulau warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya, dipakai wudu, setelah itu mustamalnya dipakai lagi boleh. Mustamalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni, syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustamal, ya ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustamal, bekas junub mustamal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah, itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanuti soalnya kalau cerita sama nak kedesek ya, ngaku sing gampang mau, gampang kan? Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepur. Paham ya? Makanya orang itu kalau dolim itu ya dolim. Kalau dolum banget dolimi. Makanya disebut Quran wa kanal insanu doluman jahula. Dolim itu dolim biasa, doluman banget dolimi. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok. Berarti kalau tohuron banget nyuci berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustamal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustamal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Tangi ada hotel nggak ada rumah. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat tuh mus. Nyiprat kena baju di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan gitu. Iya kan? Terus kemudian intikal lah, ya, suci. Takoi pangeran, takoi gue bolak-balik. Intikal mazhab gusti. Jari sopo, jari kesepakatan, takoi. Lah gue muni bekoroh, takoi malah pusing.
Kayak Pak Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayit itu masyhur Pak Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusan pakai, entar kau malaikat ngenteni Pak Khalil, tinggal mirip. Si mana tok? Nalkin meneh. Yo cio, soalnya nak kau malaikat marobuka manabiuka ngenteni ketuaane. Maksudnya ngenteni dene deh. Ya sudah ditinggalin. Ya harus ditakoki wong dene ora kabudut. Oh diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rada modern. Ngenteni ketua rombongan kok aja. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan kamu takoki malaikat ngono sesuk wae. Aku teko duduk mawon Gusti. Suwen. Yakin mugorokin ngomong ngoten kalau ngomong kan akhir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya bukan akhir ini duduk ikut. Biasa ya. Biasa duduk ya takkan apa? Nah itu mungkin guyone wali itu juga mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Itu tadi piye wae resmi teknya Allah tuh yaumana kullahu nasim bimamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyara syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyara malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Lagi coba orang Indonesia gue bodoh, gue orang, gue pintar, gue orang, Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua mungkin kita tidak punya tradisi, makanya dipanggil itu ketuanya. Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener penting itu ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu. Kemudian ada ketua partai, wah panggil pangeran bingung gitu. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketuane partai dia celuk pangeran Melayu. Wah ngadepi pangeran meriang betul. Paham ya? Jadi nanti sampean itu ditanya itu liwat nopo. Ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikuti tindak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna ummati yutawna yaumal qiyamati burran muhajjalin min athari wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian yang baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum asunnan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Buktinya di Quran ada sunnatullah fil ladina qalu min qabl. Jadi sunnahnya tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang dakwah. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunnan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mereka aku nak SK pundut dari Nabi, aku jejer pengiran. Jadi nak rokok apik, saya muji Allah, nak rokok elek, langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Tapi terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aku lusufkon ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, dan ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah, macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat tes kesel kok malam minum gitu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova.
Padahal dulu naik orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal ada detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama. Jadi kayak Ruhin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup dua dia. Nah, bukan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khayla wal bighola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, kita tahu ala dzuri summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu. Artinya ketika kita naik unta zaman dulu dan teksnya memang unta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai unta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu? Wah, aku numpak orang unta kok, jadi rasa maca subhanalladzi sakhkhara. Bisa Nabi maca iku mergo numpak unta. Ya ngajak goblok bareng tuh, masuk bupati. Makanya sensitif, bakat bid'ah Anda itu sensitif. Tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senara cocok ya diem aja. Sudah sebenarnya cocok kalau sampai ngelakoni, tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki orang Sidoarjo. Padahal orang Jawa Timur, ya aneh. Karena ada orang matur Rasulullah, namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh, karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah, kalau gitu seminggu sekali, sapa layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Faham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan 1 hari apa? Batal pun pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi menyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering tak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Nah ya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Tidak apa-apa, kamu anti semaan tidak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam, karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Tidak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Sering jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mau cuman semaan hafal Quran, semaan. Nah hafal Quran ya wiridan, malah lucu tuh hafal Quran ke semaan. Ya ngono ae arapal ya nyemak ae karena kesel dimulai. Jadi bangun nyemak sampai geremeng. Bariku mangan endah akeh kan ala lucu. Wong nyemak yo udah kurang ajar. Jajal ke nyemak ki Pak, delok ngarep guri tok gede kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan ora dene rapal kene. Biasane nyegat guri to. Kok gak gurine kembar pojok. Kok gak gurine pojok kembar. Ya sing semak akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham ya, terus mau ya tohuron kita latih memahami Quran secara lugat. Quran bagaimanapun bilisanin Arabiyyin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur, seperti ghafir, ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa mustahab. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustahab. Itu masalah-masalah istihadiyah, masalah-masalah istihadiyah. Kalau masalah istihadiyah tadi pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi ya mungkin benar.
Wa anzalna minas sama ima antahura mutahhiron tegese banyu iku sing nyucek linuhia supaya maringi urip ingsun bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Jadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Aduh repot. Wong Qur'ane pangeran dhewe istilah aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ya rasa mbok jero-jerono. Pangeran kok butuh lantaran. Lah lantaran lah yo iso, tapi nek Allah gak lantaran yo oleh yo aja terus Allah mau aku wasilah wae yo malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Quran diwaca ora usah dipikir, pun iman nonton mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuhia supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab baldatan yang negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa, ya Allah itu tidak butuh apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur, kamu pengeran kamu atur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya. Nabi Musa itu sok dekat Allah, jadi nggak mau minum obat, membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal, itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung berdua. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Nah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Musa, sehingga fungsi herbal muniku sapa ge jenengan. Lah yo aku gawe fungsi ini ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak berkelon lego ya pangeran. Rumangsamu sapa? Umure bojone ayo kan. Saya pangeran rasa aku iso gengsi, yo ora usah mau. Kalau meneh elek dibanding bojone ning swarga, nek ning dunya ya ayo, ngono nguruhin ya diselera udarane. Paham ya? Terus itu masalah yang enggak akan selesai la yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi misalnya, akhirnya Nabi Musa mau minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Yang bikin juga. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak bisa ikut pakai, kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir sirik, kira usah nganggo ali-ali, kira usah nganggo akeh. Tapi sing seneng dagangan ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan ini hati napa booming ngoten mawon niati. Kulo udah akeh larang sedurunge rame-rame akeh. Bareng akeh kerame terus boten kula nggo. Darane murah repot. Nggih kula boten sapa. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng itu pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat Bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo 25.000 muruah camah itu Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya yang masal itu yang gitu. Paham ya, tentu sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang, sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustahil. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini al-dhafiri, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan
kotoran. Tidak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang. Gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ itu harus banyak pilihan. HP kartune loro masa mazhab musito. Nah, itu kan gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran di nuhiyadi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya gak apa-apa, memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya pokoknya sudah pakai dua kartu apa susahnya? Ya gak apa-apa, asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi, memang ada apa? Ada ilmunya. Linuhiyadi baldatam wanus qiyar lan nyirami ingsun yastawi podo baldata maita bitakfifi lan takfif maita, maksudnya buatan mayita tapi napa maita. Yastawi podo fi ing dalam dawuh maita napa mudzakkar anas lan anas zakkar mudzakarna sapa wa taala ing dawuh maitan ditibari makani kelawan diitung tempat mesti maitan. Wanus kiyaku menik masalah nahwu lan nyiramno ingsun ku ing banyu ilma atuse banyu mimma sing perkara kholakna kang wis gawe ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaranan sapi wa namatan wedhus wa anasi lan pira-pira manusa kafiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewan. Kok nek ndelok dosa mbek ora ya mbek kewan. Nek ndelok jakal mbek ora ya mbek manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gowo kewan. Lho nggih tenan boten guyon, sampean delok kabeh kitab fikih nek salat istisqa kesunatane iku wong kon gowo apa? Kewan. Tapi aja kethek. Contohnya kono iku ya kaya wedhus sapi, ngotos go kethek ula bulus wae. Malaikate bingung. Asli kewan tak aja bulus kethek ula. Lane teng daerah mriku, teng daerah sarang nate kekeringan. Pada kekeringan tiang salat istiqomah ono sing go sapi, go wedhus. Delalah bersalat istiqomah udan. Tapi kalau seneng begini, pas udan kiai ini menghentikan itu. Kuya jogi, nak udane krono, kuya krono sapi ke wedhus. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe. Lah itu agama. Agama itu kita taat. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan. Oke. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Temriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus lho. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Dan go kewan kan. Tapi ya sojak kewan kok iso bayar. Wah, kalau nak pasar ngasem bogo mulai ular kobra macam-macam malah repot. Nah ini menunjukkan gitu, karena manusia itu agak gila. Makanya jempen tengah orang masar itu manusia raga pengen apa kewan raga pengen jadi manusia, tapi manusia kepengen jadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak buat wayakulul kafiru ya aletani kuntu nopo turoba. Maksudnya kuntu turoba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turoban. Kamu sekarang cukup jadi intinya manusia supaya tengah orang masar bayangno kaya kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apa kewan mana didhisikno mimma khalaqna napa an'aman liya. Kalau dilihat dari dosa andanya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apa manusia. Wa anasia lan pira-pira manusia kafiron kang akeh jamu insan yang telafat anasi jamu lafat insan. Wasu te aslina lafat insan iku anasimu. Faudilat muga diganti apa anu diganti ya ane ya. Wa tu mata tene dhofno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangkon nun diedhomno be ya asli. Au jamu insin jamu lafat insin. Walakot sorofna gulan teman-teman mulak malik ingsun atau mutar-muter ingsun. Hu ing ma'il ma'atik sebabnya bainahum antarane wong akeh liat bakaru supaya gelem eling sapa wong akeh. Asluhu ya tadzakkaru. Iki kok usum nahwu. Ultimat itu gomno ku ta fidari ing dalam dal wa fi qiraatin liat guru bi sukuni dal wa dhammil kaf. Liat guru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bi iklan ma fa ba mongko moh sapa karuna si sapa akeh manusa moh ila kufuran kecuali mungkiri ning nikmat. Hutan tegese mungkiri ning nikmat.
ngingkari nikmati mari nikmat haitsu qalu sekirane ucap sapa ngakeh mutirna binawi kada. Mutirna den kei udan kita binawi kada sebab posisi perbintangan ini. Supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin nah ilmu kula ni orisinil. Allah niku gada sunnah dalam bahasa Quran. Perkara iku ana alamate. Jadi misalnya ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Salih waladhi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya semua begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah hadis sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasina. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampai saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak ben ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah tak hisab. Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu ya terus tidak goblok bareng. Mulane susah jadi ulama itu. Mereka tidak goblok nih. Ya sama seperti kunut tidak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba' Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i. Terus kamu bilang Syafi'i NU Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu orang Islam? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, tidak kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu jadi orang Islam? Neng PBNU, sing liwat ahwa, kan buat nanti. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ruya ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenis kejutan. Ya kan kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodon ya biasa sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan kejutan sama rutin itu absolut mana, akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham biasa mau wong sing seneng ilmu itu ben biasa roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah, sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya badik wong Yogyakarta, wah badik nasional, berarti badik wong Indonesia, anak badik rawang Indonesia. Jadi badik usum, apa pakaian apa? Ya wong boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak lebih putih ya. Orang kesunatan ibadah nggak lebih nopo. Tapi nak kowe wong alim ben diarani kelabih kita gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiran lu sederhana sering ditanya, Gus kowe wong alim ora tau juban. Nak juban kowe wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul sunah putih, setengah-tengah nggo ben putih sunah Rasul tapi tetap Indonesia. Wis tak pikir lho, lha rusen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi, saya masih husnudzon.
Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau udah wajib. Nah, mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu enggak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik deh Nabi ngendikan kesunatannya ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kalau mati ya sudah hem, sudah tengah-tengah. Menurut saya sama tidak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir termasuk minas sabiqin al-awwalin. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko-soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid pakai baju satu dicancang bisa. Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban. Karena kita hanya punya pakai baju. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sirah ketok. Ya kan ya, nah ini mau mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya, ya mus, mudir-mudir rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib to ora jare Jabir? Ya wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking nggak adanya baju, itu nak ditutup sirai mbek sarung, mboten kafan. Iku ketok sikile, nak ditutup sikile ketok sirah. Akhirnya do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah, waj'al ala rijlihi say'an min idkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane kowe saiki Islam wis joyo kecangkeman sithik-sithik muni sunat kudu maki-maki wis. Wis meneng aja. Terus terakhir ngendikan ngene, aku ngakoni iki liyaronil ahmak misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ini iki. Liyaroni al ahmak misluk, ahmak itu bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jek tuku kurma gampang. Sidik-sidik buka kurma sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkara niki kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong, titik wis. Kok repot ya hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Gue menengahe, kalau gak sering, nggak ada kan kiai, berbut, foto sering sowan kata, nggak ada yang sowan gue melihat di bangku, gue kurma, nggak apa, gue sunah, sunah bamu, pangan kue ya, oh kiai gue warna kira sopan, aku nak buka aku tegan, aneh, namun di sunah dia, rasa kecangkem, lagi buka kurma sekarang tahun, lebih kali tahun, umur piro. 40 aku sih, 38 tahun ganggu sunnah lagi 2 tahun geger gak karuan. Biasa saja, dulu Nabi dia biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan untuk kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa gitu sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitolqati napa wajib. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh.
pengen kayak kurma ya khutbah bareng. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sober, kula tobat Gus mboten ngomong-ngomong ngono ya. Iki biasa saja kalau ingin sunnah-sunnah itu biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau berdoain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la ya jitu ahaduna illa sauban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, orang-orang adzan ya blodor kasupan. Memang dia duwe nek lampi mau sitok iku. Delok ceritane Sa'labah bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu. Jebule apa kita kan? Ya Sa'labah bersolat orang witir melayu kenapa? Maksudnya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Sa'labah kata sahabat-sahabat, kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Saking tidak adanya baju. Ya, saya kira sunat no kan. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausihu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nah lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya, di Pulau Suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan untuk orang Arab. Supaya saya tidak keriting jubahan kok tonggo yu. Paham ya, kok aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak begini itu. Makomnya sudah itu sudah tertinggi sekali. Ya Nabi itu kan, misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus membah gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi kalau yang keriting ya gak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ganda. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting. Ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja. Buatan berlebih. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Tadi mulai kalau sudah kok pakai ini kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil berdua sijik larang walau bisi kita meroh separuhnya kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin toyibor nggak mampu lagi ya, soalnya tak sodaku walau bitol koti wajib sodakolah meskipun dengan ceria itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling ndak ceria itu happy coba kalau saya ngaji merengut menang terus tuh ketok nyesal saya ngaji kan mikir, Gus Bak kurang apa? Kita ngaji ku ono sing kurang. Terus yang keduanya nafsir wah paling kurang sangune. Jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, masang ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis pun di ganjaran akeh ndi. Kok guyon kula bil men nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah tol-toti wajah yang ceria, yang happy. Ketika kiai happy kan dia seneng, paling gak mikir nasibnya kan. Kiai gue happy sebenarnya. Jajal misalnya ketika kiai gue rugen sumpah, mau coba kukur, bariku angok, bariku kukur bener. Kan mau mikir, wah ya tanggalnya bayar rugi kreditnya. Bahwa ya ditarik sepeda motor, kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim le nafsiri paling berkipira iso. Wah, paling elek. Ya nak wong alim kan ana ukur-ukur mesti nak sing cuudan kan paling macane bingung terkipir. Ya macam-macam sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun sama nak dadi kiai nek iso sedekah macam terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qadar wajib. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan apa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibaca lah hadis itu dibaca utuh.
Ya bukan kita apa ya mau sepuluhan kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu udah barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni illa ikhtara napa aisaruhuma ma lam yakun napa isman. Jadi Nabi itu udah disuruh milih dua hal. Mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo. Makanya Nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampai nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel nanti, ya kesel aku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tuh dulu pakai apa? Saya mulai Arab Saudi PG MRT berkondisi Nabi untuk atau saya nganggo apa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasa di sini Nabi numpak untuk diarani saja kurang ajar ini dhuwur. Terus sampai anggap-anggap terus tawaf. Sampai munisah tau ragu. Munis rasa Nabi di tawaf. Nggak kemudian munir sah kurang ajar ya. Mulai misalnya kereta pasenan, gue anggap sidik-sidik sebelum gitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak. Bakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ro anak kiai bingung ulama yo mikir hukum. Iku kita ceria sampean ora bingung ora ceria. Fa aga mongko sapa aksaru nasi sapa akeh manusa. Mo ila kufuron kecuali ngafirin nikmate Allah. Juhud tegese engkar nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada. Mutir naden karingi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ini. Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nanti. Walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah laba'atna yektine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin. Ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron wong sing eling. Umpama Allah ngersakno kabeh desa ya nabi, tapi kok kakek nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekei peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Qarya. Walakin ba'asnaka tetapi ning ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk. Kuliah sekobane ahli qura Naziron Khalidati, Nazir Khalidati Nabi, Ya'guma supaya gede apa juga ganjaran sih. Tapi kabeh Nabi niku, ya pokoknya Allah mampu maaf setiap disa dikai Nabi, tapi Allah tidak melakukan itu cukup Nabi sito. Terus kabeh itu nanut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang guyonan wong Arab, wong Jawa ini, wong Jawa. Wong Arab itu cara obat itu dosis tinggi, malah dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam, jadi rapati salah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai itu sudah iman. Awang Arab kudu nawa Nabi. Berarti penyakit berat ringan Nabi itu. Nabi ringan, lalu jadi kiai Jawa kita ya api Jawa kus wong Arab. Berkurang butuh nawa Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya rendah. Asal dibeli mas. Wong bingung, ngono kok omongane wong berapa? Bingung. Lopo analisis ngono barang. Ya wong nganggur wis repot. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirin nek pira-pira wong kafir. Fi hawa ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kalau jangan wong kafir ini menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial. Cuma malah apa kadang meleno kita mereka kok kalah mbek wong kafir. Ya, misalnya ngeten iki, makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ai fi hawahum. Dalam hal yang bersifat hawa nafsu. Misalnya begini, saya contohkan, Allah melekno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang dari engkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata ada diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Ini kok Allah terus nurun ayat iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum islu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gendo wae wani luka demi kekafiran, kok kowe wong Islam jadi demi Allah ora wani. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kedzaliman. Saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, tepat-tepaan, kadang untuk duit, kadang murah. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga nggak tetap.
Resikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe ngiyai terima ngono rawani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Resikonya tinggi, ya anyep, wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalahan kita akan dibandingkan kedoliman. Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sebenarnya dibandingno. Malik utang-utangan orang soleh utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kedzalimannya. Toh mereka berat. Coba jadi kiai badan narkoba risikonya tinggi mana coba? Risiko jadi badan narkoba. Antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong kasut sidik-sidik, paling mau ngerasani. Kiai soalnya ngomong tok, iso nglakoni, paling gitu. Kode kiai dia paling kasut. Ya sidik-sidik lah, paling seret. Kalau badan narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampai menjadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Jadi eling-eling itu. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezaliman. Enggak harus preman-preman nak belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Surepet preman-preman nak tobat surepet. Kulo nu rasa nyesal betul tobat preman. Nah ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, ini itika sebab wong sowan. Niku rapas aja nih. Nah tobat itu tetap ning perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunah. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep diganti generasine kan. Mesti ini maksudnya mesti orang kota selek betul mesti ini tobatnya ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Anggerono ini wong Islam wedi kabeh. Abu Bakar yo wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku ngerti Umar gelut ning ukat menangan. Terus kata Rasulullah andikan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islam. Kira tau mikir atau sadinan ini, kalau sadinan itu kan ada sama Islam. Neng omae adie, ini beli ini, dibaca Al-Quran surat Tuhan. Bareng Islam metuin Nabi, mau bakal aja bareng Islam dengan omae Zaidin Arqam neng bini Nabi terus langsung marah neng omae Abu Jahal orang terus neng masjid mana buat langsung marah Abu Jahal. Anggap ganggu Nabi tak paten. Hari ku marah Abu Jahal, aku saya kibis Islam, aku ganggu Nabi tak paten. Gentenan orang kafir sing dere. Paham ya? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo dari akhir. Artinya gak ada perubahan kan. Malah Rukin mantan preman boten kok tobatin yang gini ora roh. Boten dong harus kiai ini. Mestinya ngono. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzdzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni situ. Wahsy. Cari Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci. Ya misalnya terus Wahsy tobat, sampai nyapu masjid, sudah diusir lara tarung, zaman kafir tarungnya tenan, bareng Islam menyapu masjid, bariku bisa dijedingin, bareng jak perang betiwa, ya ini gue ide pula tapi orang bisa aku, ini mau cerita ilmu, teman orang tunggu aku. Itu gale wong preman brak-brak blonjo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngugoni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat ya. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 tahun 52.000. Ora malah pas tobat nggo nang masjid yo 10.000, kadang 2.000. Serempet.
Tapi ya apik tobat, berarti kita cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Bagi nak sampai tak kau tobat itu cara ulama kayak ngoten itu berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. Khalid itu suteknya elek kan. Pikirannya ala sahabat yang menungso rukin es kayak ibang wedok ambek apa jenenge. Gonimas mesti medhun. Sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kok kowe barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mosok musolane kita kira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kena melayang lho. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure mosok musolane nggo dhuwur putih. Monggo nanti mriko. Bolak-balik kan nggih bisa urung tahu. Kulo kaya wong India dadi malah itikaf teng Gunung Uhud. Mbok piye dalile mbok ya ora ero. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Nah, dulu itu dalam perang dulu itu ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang ruhin itu udah akab sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itu loh. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun dia naik dari apa? Yo penak karek mana kok dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Ini kelima itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglima siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Itu sama, ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampai biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini. Gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya. Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat, jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu, pokoknya tak kayak gambaran cara Jawa paling gampang. Lagi macam kitabnya malah bingung. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut Fal-Mughirati Subha itu. Yang itu wal-adiyati nopo Fal-Mughirati Subha itu. Jadi pokoknya anggap seperti itu. Fal-Muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Pasukan Islam itu kok wajah lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih kalau maksudnya? Jika orang kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru, padahal ya wongnya podo. Mau bari setok dirubah. Ya, misalnya si mimpin Mustafa sebuah jari mati ya sakit, mati kafir. Nah itu artinya dia masih ingat betul. Saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan. Coba bayang nonton aneh padang pasir 3.000 orang yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat terus menang. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, orang Islam tobat nyapu masjid. Sekaligus ngaji kantor. Padahal zaman kafir cerdas memperdayakan ekonomi nganti suga bergede. Bareng Islam terus
dunia nentek melarat terus nyapu masjid bariku sholat qobliyah ba'diyah mulai poso sunat ya tidak apa-apa itu tapi juga tetap kok zaman kafir juga zaman Islam zaman Islam ya juga terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam mestinya tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya ada apa coba terus dari Gus Bang ini gue ya orang nanti tobat mesti apa tapi nggak fair gitu loh maksud zaman nakal serius zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto aksiro al kafirin yang berapa kafir fi hawa ing dalam selera hawa nafsune wong kafir wajah hibulan merangi asiro gumi kufar merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran hujah uang itu nak merangi wong kafir nganggo Quran ndak mesti perang itu nganggo pedang ini jelas kita kira wajah itu bihi ebil Quran maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener agama Islam wajah iklan merangi asirakum ing kufar di iklan Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede wa ta'ala wa ala dzat maroja ingkang lepas sapa Allah al-bahra ini ing dua laut arsalat sing lepas sapa wa ta'ala guma ing al-bahra ini mutajawiro ini hale berdampingan hadza utawi iki wa adun iku banyu sing banget segere banget manis banget segere furoton terenak diombe syadidul ughubah itu banget manis iki kono anane mudah diminum wa hadza utawi iki ku milfon niku banyu asin ujajun ter banget pahite syadidul muluhah tegese banget pahite tapi wasemono sungai sing gampang diminum misalnya sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksudnya buatan pahit ketemu laut sing banget pahite meskipun banget asine apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa wa taala bina rumah antarane banyu sing apa tawar lan banyu sing asin Allah gawe barzakhon ing pemisah hajizan dikse pemisah kita ndak tahu pemisahnya piye pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air napa tawar layan tadi itu orang campur apa hadu masalah siji banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liya mergo wonten apa hajiz wonten apa hajiz ana pembatas wa hijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi sitron tegese tutup mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru sebab anane pembatas apa ikhtilatu huma apa campure banyu asin dan banyu tawar begini nih moga nanti nabi latihan istihad kok menyesatkan di rapopo semua ini latihan jadi di Medina ini hadis di Musnad Ahmad di Madinah itu ada sumur bukan sungai loh saya ulang lagi sumur bukan sungai kalau sungai itu konotasinya kan luas panjang mengaliri sumur bener-bener apa sumur ya gede sumur enggak sepiro Nabi itu wudhu di situ terus diingatkan ya Rasulullah itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang sebelum ada Islam di sini dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid ya kotoran orang haid terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un kata Nabi yang namanya air itu menyucikan tidak pernah bisa kena najisnya alma atau burun la yunajjisuhu syai'un terus Nabi wudu ya sudah begitu sama rasa bojiro-jiro alhamdulillah hati saya ngono ya paham beda mana yang sampai ditangleti lo sering ditanya sama orang-orang Jakarta Gus saya ini punya air langganan PDAM itu dikelola dari sungai ini padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai tapi tetanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh. Nah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan di situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i dua kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa bahan yang apa najis, yang limbah itu yang najis, itu jelas najis. Kalau tetong sapi kan ijak ono intikal madhab Rasul Makul Tohir kotoran hewan suci itu suci masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu
suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada mazhabnya itu. Jadi kotoran wedhus itu ono ulama sing darah suci, tapi nak kotoran rogen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati. Pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Jode kan macam-macam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita mendengarkan pengajian Wisba. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.